Apakah Rasulullah menyebutkan aku termasuk dalam rombongan orang-orang munafik? Subhanallah. Dia nanya, apakah aku termasuk orang munafik yang Rasulullah sebutkan? Dia tidak merasa pede dengan pujian-pujian selama Rasulullah hidup, tidak. Ini Umar. Nah, kita baru dipuji sedikit, kepala besar. Baru dipuji sama bupati, sama papati, sama nekpati, kemudian kita masukkan ke internet, lagi dipuji sama pejabat, lagi dipuji sama ustadz lain, dipuji sama ini, masukin. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Maka ini berbahaya sekali, sikap suka memuji orang lain. Ya. Kecuali orang tersebut memang dia kuat ketika dipuji, dia tidak terpengaruh dan dia masih bisa menahan dirinya, dia tahu siapa hakikat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin tidak mengapa, tetapi ketika seorang tidak kuat dipuji, ya, maka dia bisa terjerumus dalam ujub, apalagi kemudian terjerumus dalam kesombongan. Dan kita tahu dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab." Jika engkau melihat ada orang suka muji-muji, maka taburkanlah tanah di depan dia. Taburkanlah tanah di depan dia. Para ulama membahas, kenapa orang yang suka muji-muji kita taburkan tanah di depan dia? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kita taburkan tanah di depan dia karena biasanya orang memuji itu ada udang di balik batu. Dia pingin dapat cari muka lah, dia penjilat sehingga mungkin dikasih sesuatu dari orang yang dipuji. Apalagi yang dipuji misalnya amir, penguasa, dapat hadiah dengan pujian-pujian tersebut. Apalagi kalau zaman dahulu mereka muji dengan syair-syair, terkadang berlebihan, melebihi daripada yang seharusnya. Maka kalau kata Nabi, engkau melihat orang suka muji-muji, maka kasih tanah. Sehingga maksudnya engkau tidak dapat apa-apa dari pujianmu, kau hanya mendapatkan tanah. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ada yang mengatakan, ya, bahwasanya, ya, orang seperti dia pantas untuk ditaburin tanah, ya. Karena perbuatan dia itu perbuatan yang berbahaya, bisa mematahkan punggung seseorang. Orang yang tadinya tidak ujub, tadinya ikhlas bisa jadi ujub, bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh. Makanya saya bilang hati-hati murid-murid yang suka cari muka sama gurunya, muji-muji gurunya sehingga gurunya akhirnya merasa, ya, terbang menerawang di atas langit sehingga akhirnya ditimpa dengan ujub dan akhirnya mengkerdilkan orang lain karena merasa dirinya hebat. Murid-murid yang cari muka sehingga memuji ustadz ini, hati-hati karena tidak gampang selamat dari suka dengan pujian, tidak gampang selamat dari ujub dan kesombongan. Di antara hikmah ada yang mengatakan lemparkan tanah di depan dia supaya kita ingat bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah berasal dari tanah dan kita akan dikubur di tanah dan kita akan dibangkitkan juga dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, dari bumilah kalian diciptakan dan kepada bumi kalian akan dikembalikan, itu dikuburkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi pula kalian akan dibangkitkan. Maka seorang tidak terpedaya ketika dipuji oleh orang lain. Dan disebut dalam sebagian riwayat kita dianjurkan kalau kita dipuji, ya, kita mengatakan Allahumma ghfirli, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kalau kita dipuji, kita baca doa tersebut sebagaimana anjuran sebagian salaf, yaitu Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau siksa aku akibat pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu. Itu sebenarnya kita ini banyak kekurangan. Tapi mereka tidak tahu. Mereka memuji hanya sekedar melihat kelebihan yang kita miliki, tapi di balik kelebihan itu banyak sekali kekurangan. Makanya kita mengatakan waghfir li ma la ya'lamun, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Ini doa hendaknya kita ucapkan untuk ingatkan diri kita dan juga ingatkan diri mereka. Ya, teman, ini bahasa Arab, kalau kita terjemahkan juga tidak mengapa. Kita mengatakan, ya Allah, ampunilah aku atas apa yang mereka ucapkan,
ya Allah jangan Engkau siksa aku akibat pujian mereka. Dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Sehingga peringatan kepada mereka juga yang memuji bahwasanya ada keburukan-keburukan yang aku miliki yang kalian tidak ketahui. Kalian hanyalah memuji apa yang kalian lihat, sementara hakikat diriku yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Rasulullah mengatakan ahlaktum au qata'tum dhahra rajul. Sungguhnya ketika kau memuji dia, kau telah membinasakan dia. Kenapa dia binasa? Jadi sombong, jadi angkuh. Makanya sampai kalau tidak salah saya baca dari perkataan sebagian ulama, jika ada gurunya bertanya kepada dia, misalnya gurunya habis ceramah kek, habis khutbah kek, dengan khutbah yang berapi-api yang buat orang banyak menangis. Kemudian mungkin gurunya nanya sama muridnya, gimana tadi khutbah saya? Ini kan gurunya lagi pingin dikomentari, pingin di like. Maka bilang aja biasa aja. Jangan malah dipuji. Wah Ustaz, Masya Allah tadi luar biasa. Orang pada menangis. Orang pada terpukau. Saya tidak pernah lihat khutbah seperti itu. Berapi-api Ustaz, luar biasa. Isinya daging semua. Pujian melulu. Ini Ustaz. Ya, kepala jadi besar. Songkonya nggak cukup lagi bisa-bisa. Karena apa? Karena bisa ditimpa dengan kesombongan. Siapa sih yang merasa aman dari ujub dan sombong dan bangga? Manusia punya potensi untuk itu. Maka benar kata Nabi SAW, qata'tum dhahra rajul, kau telah mematahkan punggungnya. Ya. Kau telah mematahkan punggungnya. Dan dalam riwayat Umar bin Khattab mengatakan al-maduh adz-dzabah. Bahwasanya memuji itu adalah nyembelih. Nyembelih tanpa pisau ya, menyembelih seorang. Ini perkara yang sangat berbahaya ya. Dan akhirnya kalau seorang sering dipuji, dia jadi makan puji, suka dipuji. Ketagihan. Sebagian orang terkena penyakit kecanduan karena dia sering bikin status dipuji, akhirnya terus kecanduan, pingin. Jadi kesibukannya bikin status, cari-cari kata yang indah, kemudian agar kadang-kadang bukan sekedar nasihat tapi untuk menghiasi kata-kata tersebut. Dia pilih-pilih kata, dia pilih agar dipuji. Terkadang dia cuplik dari kata-kata orang tidak dia cantumkan literasinya ya. Akhirnya jadi makan puji. Penyakit. Akhirnya kecanduan, sedikit-sedikit bikin konten, sedikit-sedikit bikin status ya, karena sudah terkena penyakit. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini mengatakan ma yukrahu minat tamaduh, yaitu bab tentang dibencinya saling memuji. Sebenarnya yang dibenci bukan saling memuji aja. Jadi dari satu pihak saja. Kalau berlebihan atau bisa menimbulkan akibat buruk, maka dilarang. Apalagi ternyata saling memuji. A muji B, B muji A. Ya, ini terkadang kompak saling memuji. Ya. Dia tidak muji diri sendiri, tapi dia muji temannya, temannya muji dia. Akhirnya dia saling memuji. Oh dia yang lebih tawadhu, oh dia yang lebih bertakwa. Terus akhirnya ada modus di balik saling memuji tersebut. Ya. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali, sangat bisa merubah hati seorang, sangat mudah bisa merubah hati seseorang. Ya. Ini pujian ya dibolehkan, ikhwan, kalau memang ada maslahat di balik pujian tersebut, ada maslahat di balik pujian tersebut. Seperti disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, misalnya seorang lagi down, ya, kemudian dia hilang kepercayaan diri. Dan ini berdampak buruk nanti dalam kehidupannya. Boleh kita puji dia dan kita ingatkan bahwasanya Allah akan membantumu, kau punya kelebihan. Itu boleh. Sebagian mereka berdalil dengan Nabi Muhammad SAW ketika turun dari Gua Hira ketakutan. Ketika datang malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku khawatir keburukan menimpa diriku. Jadi Rasulullah lagi down ini. Saat itulah Khadijah kemudian muji Nabi SAW. Kalla fallahi abshir. La yukhzikallahu abada. Bergembiralah wahai suamiku, demi Allah sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak bisa atau kurang mampu. Wa taqsibul ma'dum, bahkan orang yang tidak bisa punya penghasilan sama sekali, kau kerja untuk dia. Wa tuqrid dhaif, engkau menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, engkau membantu orang yang kesulitan. Di sini Khadijah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada manfaatnya agar Nabi tidak kemudian suudzon kepada
Allah Subhanahu wa taala atau salah sangka menyangka akan ditimpa dengan kehinaan, maka dia mengatakan la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Ini di antara pujian yang dibolehkan dan pujian hak. Benar Nabi seperti itu, bukan berlebih-lebihan. Kemudian di antara yang kedua disebutkan boleh memuji dalam rangka ya menjelaskan tentang kedudukan seorang ya. Seperti mengatakan si fulan dia gini, dia gini, dia gini, memuji ya. Agar orang membedakan ya, karena sebenarnya dikatakan nazilun nas manazilahum. Hendaknya kita menempatkan manusia sesuai dengan derajatnya. Ya, ada orang yang mungkin punya kelebihan lebih, kita tidak samakan dengan yang lain. Maka bisa jadi kelebihan orang tidak diketahui, maka kita perlu jelaskan kepada orang lain bahwa si orang ini begini demikian dan demikian ya. Dalam rangka untuk menjelaskan kedudukannya, dalam rangka untuk menjelaskan kedudukannya. Ini semua dengan syarat orang yang kita puji, kita persangkaan besar dia tidak makan puji. Kita persangkaan besar dia tidak ujub. Kita persangkaan besar dia tidak sombong. Dia tidak sombong. Ya, ini dengan syarat demikian. Nanti akan kita jelaskan ya. Ya. Itu. Dan pujian yang tidak boleh secara mutlak adalah pujian yang berlebihan, yang tidak pada hakikatnya. Itu haram secara mutlak. Makanya dalam hadis ini kata Abu Musa al-Asy'ari, sami an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrih fil midhah. Nabi mendengar seorang sedang memuji temannya dan berlebihan. Nah, ini berlebihan itu berarti tidak sesuai dengan kenyataan ya. Maka ini haram secara mutlak, tidak boleh. Bahkan Rasulullah pun tidak boleh kita memuji di luar pada yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana Nasara berlebihan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Kata, semuanya aku hanyalah seorang hamba, katakanlah Muhammad itu hamba Allah Rasulnya. Tidak boleh kita berlebihan memuji Nabi. Kalau sesuai dengan yang ada pada Nabi, ya kita silakan. Ashraful mursalin, Rasul yang paling terbaik. Ya. Ashraful anbiya, Nabi yang paling terbaik. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Yang pujian kepada Nabi luar biasa banyak. Allah saja muji Nabi, apalagi kita. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Pujian-pujian. Kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutanmu hai Muhammad, dikumandangkan dalam azan, kita muji Nabi. Tapi kalau berlebihan enggak boleh. Kalau berlebihan tidak boleh, ya. Contoh misalnya mengatakan Nabi mengetahui hal gaib, enggak boleh. Seperti ketika ada seorang budak memuji Nabi dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Nabi marah. Ya. Ya, jangan mengatakan demikian. Ya, Rasulullah marah karena Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi besok. Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tegur karena ini pujian yang berlebihan. Ya. Ya, sama zaman sekarang ada yang memuji Nabi dengan mengatakan wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawanmu adalah surga, dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini semuanya enggak benar. Dunia dan akhirat kedermawanan Allah. Ilmu tentang lauhil mahfuz ilmunya Allah. Makanya seandainya kata ganti di antara kedermawananmu, mu di sini maksudnya Allah, maka itu benar. Sungguhnya di antara kedermawananmu ya Allah adalah dunia dan surga. Dan di antara ilmumu ya Allah adalah ilmu lauhil mahfuz. Itu cocok. Dan bagi Allah cocok. Tapi kalau ditujukan kepada Nabi, makanya tidak boleh. Makanya Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah mengetahui apa yang terjadi besok, faqad iftara 'ala Allahi isman 'aziman, atau kama qalat Aisyah. Siapa yang mengatakan Rasulullah mengetahui apa yang terjadi besok, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada di langit dan bumi yang tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka memuji tidak boleh berlebihan. Kalau memuji berlebihan boleh, maka Nabi yang lebih utama kita puji berlebihan. Nabi pun tidak boleh kita puji berlebihan, dan Nabi melarang. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kita puji melampaui batas. Dan ini potensi seorang pecinta memuji yang dia cintai dengan berlebihan sangat besar.
Kita lihat sekarang banyak puji-pujian yang di luar nalar ya. Memuji seorang ustaz ini begini. Kita kenal ustaz itu enggak begitu. Enggak begitu. Berlebihan ya. Apalagi ustaznya mendiamkan. Kalau ustaznya tahu harusnya ditegur, enggak boleh seperti itu. Berlebihan ya. Berlebihan. Kita tahu siapa ustaz tersebut, tidak seperti itu, namun berlebihan. Jadi potensi seorang untuk memuji gurunya itu ada. Maka tidak boleh. Kalau boleh memuji berlebihan, boleh kita akan puji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai. Nabi tidak boleh kita puji berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, apalagi hanya kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kedua, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna alaihi rajulun khairan. Ada seorang dipuji di hadapan disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang yang memujinya. Jadi orang ini tidak di hadapan, tidak hadir, tapi dia disebut di sisi Nabi. Bagaimana si fulan? Maka ada orang lain yang hadir muji, ya. Oh, orang ini gini-gini puji. Maka Nabi SAW mengatakan, waihaka qata'ta unuqa sahibik. Ya. Celaka engkau. Waihak itu sebenarnya bukan celaka ya, karena kita ada dua kalimat bahasa Arab, ada namanya wailaka celaka. Kalau waihak itu dengan ada isfaq, ada rahmat, maksudnya kasihan engkau atau hati-hati engkau. Jangan sampai salah. Waihak itu artinya demikian. Aduh, kamu ini gimana sih? Jangan sampai itu. Tapi enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau wailak artinya celaka engkau. Kalau waihak itu ada kekhawatiran. Saya khawatir sama kamu. Kenapa ngomong begitu maksudnya? Waihak itu dengan penuh kasih sayang. Itu hati-hati ngomong. Qata'ta unuqa sahibika. Sungguhnya engkau telah memenggal leher sahabatmu tersebut. Ya, karena pujian ini mungkin sampai ke sahabatnya. Meskipun dia tidak hadir, muji berlebihan nanti mungkin sampai sahabatnya bisa besar kepala. Yaquluhu miraran, Nabi ulang-ulang. Kasihan engkau, hati-hati engkau, kau telah memenggal leher saudaramu, kau telah memenggal leher temanmu, kau telah memenggal leher temanmu. Kemudian Nabi ingatkan, in kana ahadukum madihan la mahalah. Jika salah seorang dari kalian harus memuji, tidak ada cara lain kecuali harus memuji, maka falyaqul. Jadi ini dalil bahwasanya asalnya seorang bukan suka muji-muji. Dia tidak muji kecuali maslahat. Maslahat yang benar-benar diharapkan, baru dia puji. Asalnya seorang tidak puji-puji. Karena bahaya orang muji, kita puji orang belum tentu dia kuat. Dia sombong jadi angkuh merasa besar, apalagi ada tukang penjilat-penjilat yang ada di balik pujian tersebut cari keuntungan. Tapi kalau perlu memuji, enggak ada masalah. Kata Nabi, silakan kalau memang kau harus puji, maka hendaknya katakan ahsabu kadza wa kadza. Menurutku demikian dan demikian. In kana yura annahu kadzalik. Kalau memang kelihatan orang itu seperti itu. Jadi dia menurut dia secara jujur, ya. Wa hasibuhullah, adapun yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan atau wala yuzakka 'ala Allahi ahad, ya. Dan tidak seorang pun ditazkiyah direkomendasi mendahului Allah. Jadi Allah yang lebih tahu, ya. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadat, dan seorang tidak memuji orang lain mendahului Allah. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan. Taib, hadis ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang bolehnya seorang memuji kalau memang harus memuji, tetapi dia sertakan dengan ahsabuhu kadza wa kadza, menurutku, ahsibu kadza wa kadza, menurutku. Karena dia tidak tahu hakikat orang tersebut dan dia mengatakan wallahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu hakikatnya. Ya. Ini sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan, kalau kita memuji, misalnya kita tidak memuji, saya lihat dia sholat ke masjid, ini enggak perlu bilang ahsibu, enggak perlu menurut saya, karena memang dia sholat di masjid. Saya lihat dia, kita pujiin, saya lihat dia di masjid, saya lihat dia rajin sholat 5 waktu, saya lihat dia rajin sedekah. Tapi kita perlu mengatakan menurutku, ini terkait dengan misalnya masalah hatinya. Dia bilang menurut saya dia warok. Ah, ini warok. Kita kan enggak tahu hakikat dia warok atau tidak. Kita bilang rajulun wari'. Maksudnya dia warok, maksudnya kita bilang ahsabuhu atau ahsibuhu wari'an. Menurut saya dia orang yang warok. Menurut saya dia orang ikhlas. Ini masalah hati, kita enggak tahu. Maka kita jangan mendahului Allah. Betapa banyak orang terlihat ikhlas ternyata enggak ikhlas.
Betapa banyak orang terlihat wara ternyata tidak wara. Ya. Tapi kalau kita memuji secara zahir yang kita lihat, saya lihat dia bersedekah, saya lihat dia salat di masjid, saya lihat dia begini dan begitu terlihat, maka ini tidak perlu kita bilang ahsibu. Tapi ketika kita ingin memberi hukum umum, kita bilang macam menurut saya dia ikhlas. Ini kita perlu bilang ahsibuhu mukhlisan. Menurut saya dia ikhlas. Tapi Allah yang lebih tahu. Wala uzaki 'alallahi ahadan, dan saya tidak mendahului Allah dalam merekomendasi seseorang. Allah lebih tahu tentang dirinya. Tapi menurut saya, yang saya lihat, yang saya pandang, yang sepertinya terlihat darinya, ini oke, enggak ada masalah. Itu pun kalau perlu untuk memuji. Kalau enggak perlu, enggak usah. Kalau enggak perlu, enggak usah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu man asna ala akhihi bima ya'lam. Ini bab siapa yang muji saudaranya dengan apa yang dia ketahui. Dia muji sesuai dengan kenyataan maksudnya. Wa qala Sa'dun, Sa'ad berkata, "Ma sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi 'alal ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam." Kata Sa'ad, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang pun yang berjalan di atas muka bumi bahwasanya dia adalah penghuni surga kecuali Nabi pernah ucapkan kepada Abdullah bin Salam. Ini sepengetahuan Sa'ad, ya. Tentunya sepengetahuan Sa'ad, ya. Adapun Nabi memuji, maksudnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Adapun Nabi memuji selain Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwasanya termasuk penghuni surga banyak. Rasulullah mengatakan seperti al-asyarul mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dia masuk surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ya. Abdullah bin Auf di surga, ya. Talha bin Ubaidillah di surga. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Abdullah Zubair bin Awam di surga, Sa'id bin Zaid di surga. Rasulullah sebutin. Jelas. Rasulullah juga, jadi ada orang-orang yang Rasulullah sebutkan maksud mereka penghuni surga. Tetapi yang Sa'ad bin Abi Waqqas dengar langsung, ya, bahwasanya penghuni surga, orang yang masih hidup Rasulullah bilang ini penghuni surga, di antaranya Abdullah bin Salam. Itu sahabat mulia yang tadinya adalah seorang ulama dari Yahudi, kemudian dia masuk Islam, ya. Yang di mana sebelum dia masuk Islam, dia bilang, "Ya Rasulullah, coba tanya sama orang Yahudi tentang aku, karena kalau saya ngaku masuk Islam, mereka akan mengatakan aku pendusta." Dan benar akhirnya Rasulullah kirim utusan untuk memanggil orang Yahudi. Orang Yahudi pada datang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Yahudi sekalian, ya ma'syarul Yahud, wahai kaum Yahudi sekalian, menurut kalian siapa Abdullah bin Salam?" Maka mereka berkata, "Khairuna ibnu khairina, a'lamuna ibnu a'lamina." Abdullah bin Salam adalah lelaki terbaik kami, ayahnya juga terbaik, orang yang paling alim di antara kami, bapaknya juga orang paling alim. Kata Nabi, "Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam?" Kata mereka, "Mustahil dia masuk Islam." Akhirnya Rasulullah bertanya, "Bagaimana kalau dia masuk Islam?" "Mustahil dia masuk Islam." Akhirnya Abdullah bin Salam keluar, muncul, "Wahai kaumku, sungguhnya aku masuk Islam." Akhirnya mereka bilang, "Anta syarruna, engkau yang orang paling buruk di antara kami, ya. Bapakmu juga orang paling buruk, ente orang paling jahil, ente pendusta." Subhanallah. Abdullah bin Salam, maksudnya dia tadinya orang terpandang di kelompok Yahudi. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia menjadi orang paling tercela di Yahudi, tapi mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Waqqas, aku tidak mendengar Rasulullah pernah berkata kepada orang yang masih jalan di atas muka bumi penghuni surga seperti Abdullah bin Salam. Tentunya Nabi sebutkan juga yang lain yang mungkin tidak didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Atau waktu Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan hadis ini, Rasulullah belum menyebutkan yang lainnya, ya. Baik. Ini menunjukkan Rasulullah SAW boleh memuji. Rasulullah memuji sebagian sahabat dan banyak Rasulullah puji sahabat banyak. Abu Bakar apalagi sering dipuji. Seperti kata Rasulullah SAW ketika Abu Bakar ribut dengan Umar, sebenarnya dalam hadis yang panjang, maka Abu Bakar ada salah paham dengan Umar, Abu Bakar yang salah. Kemudian Abu Bakar minta maaf sama Umar, ternyata Umar tidak bukain pintu. Akhirnya Abu Bakar lapor kepada Nabi. Umar akhirnya menyesal, dia datang ke rumah Abu Bakar untuk maafkan. Abu Bakar sudah tidak ada. Umar nyusul ke Nabi, ternyata Nabi wajah sudah berubah. Maka Nabi pun bela Abu Bakar. Ya, kata Nabi SAW, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Ya,
ya, Abu Bakar. Rasulullah sebutkan tentang kemuliaan. Ya, dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal antum tariku li sahibi, bisakah kalian demi aku tidak ganggu sahabatku? Fama udhiya ba'da dzalik, enggak ada yang berani ganggu Abu Bakar setelah itu. Karena Rasulullah sebutkan pujian kepada Abu Bakar untuk menunjukkan ini orang mulia. Jangan coba-coba ganggu dia. Jasa dia kepadaku sangat banyak. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah puji Abu Bakar sampai Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta paling bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar membantu Nabi di awal dakwah. Dan ketika membantu totalitas ya. Totalitas. Dikasih secara totalitas ya. Semuanya dia infakkan hartanya ketika berhijrah, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dan itu di awal-awal butuh uang untuk dakwah. Maka jasa Abu Bakar tidak ada yang mengalahkan. Maka ketika Rasulullah memuji Abu Bakar di depan Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata sambil menangis, dia berkata, wa ma mali wa nafsi illa laka ya Rasulullah. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Subhanallah. Jadi boleh memuji kalau memang orang itu aman, tidak sombong, tidak angkuh. Demikian juga pada hadis berikut di mana Rasulullah memuji Abu Bakar. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah taala, Abu Abdullah rahimahullah, qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Musa bin Uqbah an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzakara fil izari ma dzakar qala Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang izar, yaitu ma asfala minal ka'bain fa finnar, sarung yang di bawah ka'bain, yaitu mata kaki, adalah di neraka. Maka ini menggelisahkan sahabat. Rasul bilang, ma asfala minal ka'bain fa finnar, yang berada di karung di bawah mata kaki di neraka. Sahabat gelisah. Sahabat lelaki, sahabat wanita gelisah. Sampai Ummu Salamah bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Kami harus manjangkan rok kami, dan kami panjangkan." Rasulullah sallam, yazidna shibran. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, tidak apa-apa kalau perempuan, bukan maksudnya hadis ini ya. Karena perempuan fungsinya menutup aurat. Kata Rasulullah, panjangkan rok kalian di bawah mata kaki sepanjang 1 jengkal. Maka kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau begitu nanti kaki mereka tersingkap ya Rasulullah. Karena kalau cuma di bawah mata kaki 1 jengkal, nanti kena angin kesingkap. Kata Rasulullah SAW, yazidna zira'an wala yurkhina zira'an wala yazidna ala dzalik. Panjangkan 1 hasta dan tidak boleh lebih. Jadi wanita di zaman sahabat sangat pingin nutup aurat. Sampai mereka minta izin untuk isbal. Jadi ketika turun hadis ini, atau Rasulullah menyampaikan hadis ini, isbal, semua gelisah. Bahkan perempuan juga gelisah, khawatir dilarang. Maka mereka tanya sama Nabi, dan mereka tahu bahwasanya wanita ketika menutup aurat bukan karena sombong, justru untuk menutup aurat. Maka Rasulullah izinkan untuk dipanjangkan di bawah mata kaki sepanjang 1 hasta. Kata Rasulullah tidak boleh lebih daripada itu. Karena niat mereka untuk menutup aurat. Demikian juga sahabat gelisah, Abu Bakar. Abu Bakar juga gelisah karena terkadang dia melorot celananya, sarungnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna izari yasqutu min ahadi shiqaihi." Ya Rasulullah, sungguhnya sarungku terkadang jatuh, salah satunya melorot. Dan dalam riwayat, kecuali ketika aku perhatikan. Karena Abu Bakar kurus. Kalau kurus makanya sering melorot. Kalau enggak kurus, insya Allah enggak melorot. Jadi kadang-kadang melorot. Maka dia bertanya, apakah saya termasuk dari larangan tersebut? Maka Rasulullah berkata, innaka lasta minhum. Kau bukan termasuk dari mereka yang melakukannya karena sombong. Jadi jangan dipahami Abu Bakar selalu melorot. Enggak, terkadang melorot. Dan kalau sudah melorot, dia segera perbaiki. Jadi jangan sampai salah paham bahwasanya ini dalil kita boleh melorotkan sarung sampai di mata kaki. Tidak, justru Abu Bakar menjelaskan terkadang melorot. Dan kalau melorot saya segera perbaiki. Nah, ketika melorot tersebut ada masalahkah? Kata Nabi, enggak, karena kau tidak melakukannya karena kesombongan. Maka sunnah Nabi, kita kerjakan berusaha celana atau sarung tidak di bawah mata kaki. Ini dalil bahwasanya boleh Rasulullah memuji orang-orang ya yang di mana Rasulullah tidak khawatir mereka ujub dan sombong. Rasulullah banyak muji para sahabat ya. Rasulullah memuji Abu Bakar, Rasulullah memuji Abdullah bin Salam ya. Rasulullah memuji sahabat banyak ya. Rasulullah memuji Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW
memuji Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah banyak Rasulullah memuji kaum Ansar, ya. Dan itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi tahu mereka tidak tertimpa dengan ujub dan kesombongan. Makanya Umar dipuji oleh Nabi, "Malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Lihat bagaimana pujian Nabi kepada Umar. Wahai Umar, tidaklah kau melewati suatu jalan kecuali setan kabur di jalan tersebut. Subhanallah, setan kabur ketemu Umar. Kalau sebagian kita jalan maka setan malah datang. Ini Umar setan kabur. Dan ini pujian luar biasa. Umar juga mengatakan, Rasulullah berkata, Umar fil jannah, Umar di surga. Bayangkan. Rasulullah berkata, aku lihat surga, ya tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita, ya di istana tersebut. Siapa? Ternyata itu adalah wanita bidadarimu, wahai Umar. Dan saya mau masuk istanamu, saya takut kau cemburu. Maka Umar berkata, "A'alaika aghar ya Rasulullah?" Apakah saya cemburu sama kamu? Masuk aja ya Rasulullah, karena saya tidak cemburu kalau sama engkau, ya. Dan ini semua pujian luar biasa, ya. Rasulullah mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, Umar yang jadi nabi. Rasulullah berkata, "Inna Allah wada'al haqq ala lisani Umar, yantiqu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar dan Umar berucap dengan lisan kebenaran tersebut. Bahkan Umar punya ide sampai 6 kali atau 8 kali punya ide turun ayat mencocoki ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu semua tidak menjadikan Umar sombong. Maka ketika Umar meninggal dunia, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi 3 kali, 3 tikaman sehingga perutnya robek, dan kalau dia minum susu keluar susu tersebut. Ketika sedang berbaring di tempat tidur, datang seorang pemuda memuji-muji Umar. Engkau begini, engkau begini, engkau begini, engkau begini. Umar berkata, "Kafafan la li wala alayya." Cukup, semoga impas. Pujianmu tidak menjadikan aku beruntung atau tidak mencelakakan. Yang penting impas bagiku. Subhanallah. Umar tidak terpedaya dengan pujian-pujian tersebut. Yang muji lebih dari pemuda itu. Nabi SAW juga tidak membuat Umar ujub. Bahkan Umar mengatakan, impas, saya cukup impas. Demikian juga bahkan ketika Rasulullah mengabarkan kepada Hudzaifah bin Yaman orang-orang munafik. Rasulullah bilang, wahai Hudzaifah, orang munafik si fulan, si fulan, si fulan. Maka kalau ada orang meninggal setelah wafatnya Nabi, ada orang meninggal, Umar lihat apakah Hudzaifah menyolatkannya atau tidak. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, nah ini munafik. Jadi Umar lihat, Hudzaifah salatin enggak? Kalau salatin saya salatin, kalau enggak salatin berarti munafik. Sampai akhirnya Umar datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebutkan aku termasuk dalam rombongan orang-orang munafik?" Subhanallah. Dia nanya, apakah aku termasuk orang munafik yang Rasulullah sebutkan? Dia tidak merasa pede dengan pujian-pujian selama Rasulullah hidup, tidak. Ini Umar. Nah, kita baru dipuji sedikit, kepala besar. Baru dipuji sama bupati, sama papati, sama nekpati, kemudian kita masukkan ke internet. Lagi dipuji sama pejabat, lagi dipuji sama ustadz lain, dipuji sama ini, masukin. Kita gila pujian, sebagian kita, nggak bilang semua. Sebagian kita gila pujian. Baru dipuji sedikit udah goyang. Ya. Umar dipuji habis-habisan, dia tidak merasa apa-apa. Oleh karena Nabi muji para sahabat, Nabi tahu bagaimana iman mereka. Nabi tahu iman mereka. Sementara sebagian kita tidak kuat ketika dipuji. Tidak kuat ketika dipuji. Oleh karenanya, ya, hati-hati dengan pujian. Ya. Boleh kita memuji seorang, ya, kalau memang ada maslahatnya seperti saya sebutkan tadi, ya, ada maslahatnya, dan tidak boleh berlebihan, dan sesuai dengan kadarnya. Ya, para ulama kita mencontohkan mereka tidak suka dipuji. Dan mereka juga tidak bercita-cita sesuatu yang buat mereka akan dipuji. Mereka menyembunyikan amal soleh mereka supaya tidak ingin dipuji-puji. Tidak mempublish amal soleh supaya tidak dipuji-puji. Mereka tidak gila dengan like-like orang-orang. Tidak. Subhanallah, ya. Jadi kita belajar dari mereka. Ya. Kita benahi diri. Jangan merasa pede bahwasanya saya tidak riya, saya tidak cari pujian, saya orang yang tulus. Kita enggak tahu hati kita. Hati ini sangat mudah berubah, sangat rusak. Sangat mudah rusak. Kalau orang puji-puji, tegur. Jangan begitu. Saya tidak pantas kau puji-puji. Ya. Tidak usah begitu. Tegur. Jangan kita malah senang, malah ketawa, malah kagum dengan pujiannya. Saya sering sampaikan bagaimana Syekh Abdul Razak pernah cerita, hafizahullah ta'ala, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah datang ke UIM, kemudian berikan nasihat kepada mahasiswa. Yang jadi moderator Syekh Abdul Razak, dia mengatakan akan menyampaikan nasihat Al-Allamah. Al-Allamah itu orang sangat alim. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya langsung tegur, "Uskut, diam kamu.
Uskut, jangan bilang begitu, enggak usah puji-puji al-allamah. Syekh Utsaimin yang benar-benar orang alim saja tidak ingin disebut al-allamah, orang yang alim, sang alim, enggak. Dan itu keluar dari langsung begitu saja dari hati yang dalam, tidak dibuat-buat seakan-akan tawadhu, enggak, langsung begitu marah, spontanitas. Dan itu demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah tidak suka seperti itu ya. Kita ada contoh ulama kita, maka kita biasakan agar tidak dipuji-puji, tidak makan puji, ya, tidak menampilkan pujian-pujian orang sama kita. Nah, kita ini siapa? Satu dunia puji kita, kalau kita tidak terpuji di hadapan Allah, maka percuma. Ya. Lihat, ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat, Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut kalian orang ini? Kata para sahabat, hada min asyrafin nas, ini di antara orang yang pembesar manusia. Hada in khataba an yunkah, kalau dia ngelamar pasti diterima. Wa in takallama an yusma, kalau dia ngomong pasti didengar. Ya. Wa in syafa'a, kalau dia beri syafaat akan diterima syafaatnya. Kalau kasih rekomendasi diterima. Ini orang-orang semua kenal. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada orang lewat lagi, orang miskin, fuqara'il muslimin, orang miskin. Rasulullah bertanya, bagaimana menurut orang ini? Kata para sahabat, hada in khataba ala yunka, ini kalau ngelamar pasti ditolak. Miskin, pasti ditolak. Ini kalau ngomong la yusma, kalau dia ngomong enggak ada yang dengar. Siapa mau mendengar? Yang siapa? Bukan pejabat, bukan besar. Saya mau dengar omongannya. Kalau dia beri rekomendasi, tidak akan diterima. Dia saja butuh rekomendasi, gimana rekomendasi orang? Kata Rasulullah sallam, hadza khairun min hadza bimil'il ardi, atau bimil'il ardi min hadza. Ini yang kedua lebih baik daripada orang pertama sepenuh bumi. Sepenuh bumi manusia berapa? 5 miliar sepenuh bumi. Lebih bagus orang kedua daripada 5 miliar orang pertama. Karena kalau dilihat dari secara zahir, orang yang kedua tidak dianggap, ya, tidak ada yang muji. Ngomong tidak didengar, miskin, ngelamar tidak diterima. Terus maka pujian orang tidak merubah hakikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan cercaan orang juga tidak merubah hakikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan terpedaya dengan pujian manusia. Makanya kalau tukang puji tadi kita lemparkan pasir atau tanah agar ingat kita dari tanah. Kita bukan siapa-siapa. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia merenungkan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Ya. Dari air yang hina. Mimma imahin, air yang hina, air terpancar. Keluar dari kemaluan. Ya. Maka jangan terpedaya dengan pujian orang. Karena kalau kita dipuji hanya kita ujub, kita merasa kita hebat. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berusaha menceritakan amal yang buat kita pingin dipuji. Allah Maha tahu. Kita cerita supaya kita dipuji. Kalau sempat seperti itu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatkan diri kita agar kita tidak terpedaya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.